Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Light Novel 86, yaitu volume 13. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat lebih memahami alur ceritanya. Nah, video ini adalah part kedua dari pembahasan volume 13. Di mana part kedua ini akan melanjutkan perjalanan Yuto dan Chitri, pertempuran dua sisi di Federasi, dan di akhir nanti akan ada plot twist yang membuat semuanya kembali ke titik awal cerita, di mana Shin dan Lena harus berpisah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari part sebelumnya. Setelah ledakan bom bunuh diri di pasar Natal, situasi di Federasi itu makin kacau. Berbagai teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang bilang ini disebabkan oleh legion tipe baru, bahkan sampai ada juga yang mencurigai kalau ini adalah wabah penyakit yang bisa menular. Selain itu, karena ledakan kali ini tuh jelas-jelas dilakukan secara sengaja, jadi kali ini muncul perintah untuk memburu para Acteon. Nah, sementara itu di tempat lain, Yuto dan Chitri saat ini sedang mancing sambil mengobrol. Dari obrolan mereka di sini diketahui kalau para Acteon hanya memiliki waktu paling lama hingga akhir tahun. Hingga saat itu mereka semua diprogram akan meledak, yang berarti waktu mereka semua tuh udah nggak lama lagi. Di sini Chitri jujur kalau ia tuh sebenarnya sangat takut mati. Nah, scene kemudian berpindah memperlihatkan Dustin yang masih murung dan galau di kamarnya. Anju yang melihat itu, ia tuh udah capek. Jadi Anju kemudian mutusin buat membantu Dustin agar ia bisa menemui Chitri. Tapi di sini Dustin malah tersinggung karena menurutnya kata-kata Anju itu malah menyoroti ketidakmampuan dan kelemahan Dustin. Di sini Dustin malah menyalahkan Anju karena janji mengikat yang ia buat dengan Anju lah, ia tuh jadi seperti ini. Bahkan di sini Dustin menyebut Anju tuh sebagai penyihir. Mendengar itu, Anju tentunya jadi sedih dan ia tuh langsung pergi ninggalin Dustin. Dustin yang ngeliat Anju pergi tentunya jadi shock dan ia baru sadar kalau kata-katanya barusan itu terlalu kejam. Saat itu tiba-tiba Frederica muncul dan mengatakan kalau Dustin ini sangatlah bodoh. Nah, sementara itu, Yuto bersama Chitri dan anak-anak lainnya kini tiba di tepi danau yang ada di pinggir hutan. Mereka mutusin buat beristirahat sejenak di tempat ini. Nah, di sini tuh ada banyak angsa. Jadi mereka semua tuh bermain dengan angsa. Nah, ketika melihat Chitri bermain dengan angsa, di sini Yuto tuh terpesona dengan kecantikan Chitri. Sehingga tanpa sadar, ia tuh tiba-tiba mengulurkan tangannya dan hampir memegang pipi Chitri. Tapi sebelum itu terjadi, para angsa tuh tiba-tiba berterbangan dan mereka berdua pun jadi terkejut. Mereka kemudian saling bertatapan dan akhirnya mereka pun ketawa bareng. Oke, sekarang scene berpindah memperlihatkan Dustin. Setelah perlakuannya pada Anju, kini Dustin tuh menyesali perbuatannya. Karena udah begini, di sini ia tuh berpikir untuk nekat pergi sendirian menyelamatkan Chitri. Saat itu tiba-tiba muncul Amari. Dustin kemudian curhat pada Amari. Mendengar itu di sini Amari jelasin kalau Chitri itu cuma pengen ketemu. Chitri sejak awal tuh nggak pernah minta untuk ditolong. Dustin selama ini udah salah paham dan ngira kalau Chitri minta pertolongan. Mendengar itu di sini Dustin pun sangat terkejut dan ia tuh ternyata baru tersadar. Nah, di saat yang sama di medan pertempuran, tiba-tiba muncul anak kecil mendekati para tentara. Gak lama anak kecil itu tiba-tiba meledak. Ternyata itu adalah bom atau ranjau dari Legion. Nah, karena kejadian ini, ketakutan pun makin menyebar di kalangan masyarakat, terutama para tentara. Kasus bom bunuh diri para Acteon belum selesai, kali ini malah muncul bom berwujud manusia dari Legion. Karena kejadian ini juga orang-orang tuh jadi makin waspada. Saking waspadanya, mereka semua tuh gak mempercayai siapapun. Semua orang kini dicurigai. Ini semua kemudian membuat perpecahan di antara orang-orang. Dan tentunya ini membuat pertahanan Federasi tuh makin melemah. Nah, ternyata pihak Legion tuh tahu juga tentang semua ini.
dan mereka tuh mutusin buat memanfaatkan ini untuk nyerang balik. Singkatnya, pasukan Legion pun tiba-tiba bermunculan dan berhasil membobol pertahanan garis depan Federasi. Para pasukan Federasi terpaksa dibuat mundur. Tentunya para warga juga evakuasi. Karena itu, semua situasi pun jadi sangat kacau. Perintah darurat pun muncul. Shin dan pasukan 96 Strike Package kini diperintahkan juga untuk membantu proses evakuasi dan mempertahankan jalur mundur pasukan Federasi. Nah, Shin kemudian berpindah memperlihatkan Anju dan Kurena yang sedang bersiap-siap turun ke pertempuran. Di sini Anju tuh curhat sedikit kalau ia nggak percaya diri setelah pertengkarannya dengan Dustin. Mendengar itu, di sini Kurena tuh nyemangatin Anju. Sementara itu, di medan pertempuran terjadi beberapa pemberontakan. Beberapa pengungsi dari Republik yang diperlakukan gak adil tiba-tiba melawan balik. Mereka bahkan nekat merebut senjata tentara Federasi dan memperkuat pasukan mereka. Di saat yang sama di ibu kota, kelompok lainnya menyerang pemerintahan Federasi. Mereka menyerang dan menyandra Presiden Ernest. Kelompok ini kemudian menyatakan dan mendeklarasikan kemerdekaan Republik San Magnolia yang baru. Sekarang Shin berpindah memperlihatkan Yuto dan Chitri yang udah memasuki wilayah Republik. Saat ini anak-anak lainnya tuh udah meledak duluan dan hanya tersisa Yuto dan Chitri berdua. Tujuan mereka tuh adalah ke Neonarkis. Meskipun di sini Chitri juga udah mulai melemah, tapi mereka tuh terus berjalan. Sementara itu di tempat lain, Shin dan para pasukan 86 Strike Package selain membantu proses evakuasi, mereka juga ditugaskan untuk menghentikan orang-orang Republik yang mencoba melawan. Dengan begitu, operasi mereka pun dimulai. Sekarang Shin berpindah memperlihatkan Ernest yang sedang disandra di kediamannya. Di sini, Ernest tuh sama sekali nggak ketakutan. Ia malah tersenyum dan menjelaskan, kalau ia disandra seperti ini, maka orang-orang di Federasi itu cukup mencabut jabatannya sebagai presiden dan menggantinya ke orang lain. Dengan kata lain, usaha orang-orang untuk menyandra Ernest di sini tuh sia-sia. Nah, gak lama setelah itu, di sini Ernest tuh nekat. Ia merebut senjata orang yang menyandranya dan balik melawan mereka semua sendirian. Singkat cerita, Ernest tuh berhasil menghabisi semua orang yang menyandranya dan menyisakan satu pemimpinnya saja. Ketika Ernest juga ingin menghabisi pemimpin mereka, tiba-tiba Theo datang menghentikannya. Nah, sekarang Shin berpindah kembali memperlihatkan medan pertempuran. Jadi saat ini Shin dan yang lainnya tuh sedang berhadapan dengan Legion. Shin di sini sangat brutal. Ia tuh nggak mikirin kelompoknya dan maju sendirian menghadapi semua Legion. Salah satu penyebabnya tentunya itu karena Shin juga sedang stres akhir-akhir ini. Di antaranya tuh karena kondisi Federasi yang makin memburuk akhir-akhir ini, dan tentunya ia tuh nggak bisa ketemu dengan Lena. Di sisi lain, semua rekan 86 lainnya tuh jadi menyadari kalau Shin sangatlah kuat. Salah satu yang berpikir seperti itu adalah Dustin. Dustin di sini mengakui kehebatan Shin. Tapi di sini ia tuh bingung, kenapa Shin yang sekuat itu nggak mencoba untuk menolong Chitri dan para Acteon lainnya. Nah, di saat Dustin melamun dan mikirin itu, tiba-tiba ia tuh terkena serangan dari Legion yang kemudian membuatnya terhempas dan jatuh ke jurang. Sementara itu, saat ini Shin masih terus ngamuk dan ngesolo para Legion. Gak lama, tiba-tiba panggilan masuk ke para raid Shin. Ternyata itu adalah Lena. Jadi karena situasi pertempuran saat ini sedang darurat, jadi akhirnya diputuskan kalau Lena diizinkan lagi untuk memegang alat komunikasi dan memimpin jalannya perang. Dan karena Lena kini udah kembali, maka Shin juga akhirnya bisa tenang kembali. Shin kemudian minta maaf pada Raiden dan rekan 86 lainnya. Setelah itu, mereka semua pun kembali melanjutkan pertempuran. Di saat yang sama, Anju saat ini menerima laporan kalau Dustin saat ini jatuh di jurang dan udah menghilang. Di sini, Anju tentunya sangat sedih, karena lagi-lagi ia tuh kehilangan orang yang ia cintai di medan pertempuran. Jadi seperti yang kita tahu, Anju sebelumnya tuh udah kehilangan Daya saat di sektor 86 dulu. Dan saat ini ia lagi-lagi kehilangan Dustin.
Meskipun begitu, di sini Anju tuh mencoba untuk tetap kuat dan terus berharap agar Dustin bisa kembali. Sementara itu, di ibu kota federasi, Theo yang berhasil menyusup masuk ke kediaman Ernest, menemukan ruangan Ernest yang kini penuh dengan darah. Ernest baru aja udah menghabisi dan membantai orang-orang yang menyanderanya dan hanya menyisakan pemimpinnya saja. Nah, di sini Theo memanggil Ernest dengan sebutan ayah dan bilang kalau ia tuh nggak pengen melihat ayahnya sendiri berbuat seperti ini. Mendengar dirinya yang dipanggil dengan sebutan ayah, Ernest di sini pun jadi luluh dan menghentikan amukannya. Nah, scene kemudian berpindah memperlihatkan Yuto dan Chitri. Jadi waktu Chitri tuh saat ini udah nggak lama lagi. Meskipun begitu, mereka tuh belum sampai di kota tujuan mereka, yaitu Noi Narkis. Jadi di sini mereka tuh memanjat menara yang ada di suatu gereja tua, agar setidaknya Chitri tuh bisa memandang dari jauh kota Noi Narkis, tempat kelahirannya untuk terakhir kalinya. Nah, singkatnya, setelah ia memandangi kota Noi Narkis untuk terakhir kalinya, di saat-saat terakhirnya ia tuh melepas pita di rambutnya dan memberikannya pada Yuto. Di sini Chitri memuji Yuto dan meminta agar Yuto tuh nggak melupakan Chitri. Yuto menerima itu dan bilang kalau ia tuh nggak bakal melupakan Chitri. Chitri di sini seolah akan menjadi kutukan bagi Yuto. Terakhir, Chitri meminta Yuto untuk pergi dan jangan melihat ke belakang lagi. Itu agar kenangan tentang Chitri tetap indah. Yuto pun menurutinya dan ia pun perlahan menjauh dari Chitri. Gak lama setelahnya, terdengar ledakan di belakang Yuto yang menandakan kalau Chitri juga udah meledak. Kini tersisa Yuto sendirian. Ia berpikir untuk langsung kembali ke federasi. Sekarang scene berpindah kembali ke pertempuran. Saat ini Dustin yang telah terjatuh dari jurang kini terlihat bertemu dengan seorang anak. Awalnya Dustin berpikir untuk menyerah, tapi tiba-tiba di sini ia tuh seolah mendengar suara Anju yang berharap agar dirinya tuh bisa kembali dengan selamat. Setelah itu, Dustin pun di sini mutusin buat segera kembali dan tentunya ia tuh membawa anak yang ia temui bersamanya. Nah, sementara itu pertempuran terus berlanjut hingga beberapa hari setelahnya. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa para legion mulai mundur. Yang berarti misi para ektisis untuk mempertahankan federasi kini udah berhasil. Di ibu kota federasi terlihat Ernest yang sedang berbicara dengan pelayannya. Di sini dijelasin kalau Ernest saat ini tuh udah nggak memiliki kekuasaan lagi dan ia tuh hanya dijadikan sebagai kambing hitam politik. Sementara itu di medan pertempuran saat ini terlihat Anju yang sedang merenung dan masih berharap agar Dustin tuh bisa kembali. Nah, nggak lama kemudian datanglah Kurena yang memberi kabar kalau Dustin akhirnya udah kembali. Anju pun langsung lompat dan menemui Dustin. Begitu ia bertemu dengan Dustin, ia pun langsung memeluknya. Di sini Anju juga sempat bertanya siapa anak yang dibawa Dustin bersamanya. Dustin di sini sempat bercanda dan bilang kalau ini adalah anak mereka. Meskipun di sini Anju sempat terkejut dan tersipu malu, tapi di sini karena ia melihat Dustin yang masih bisa bercanda seperti itu, Anju tuh jadi sedikit lega karena Dustin ternyata masih baik-baik saja. Nah, beberapa saat setelahnya Dustin kemudian didatangi oleh Yuto. Ternyata Yuto saat ini udah kembali. Di sini Yuto tuh menjelaskan semua tentang Chitri hingga saat-saat terakhirnya pada Dustin. Dustin di sini minta maaf karena ia tuh nggak bisa menemui Chitri untuk terakhir kalinya. Ia mengakui kalau dirinya tuh nggak pantas lagi berdiri di sisi Chitri karena udah memilih wanita lain, yaitu Anju. Menurut Dustin, Yuto lah yang lebih pantas berada di sisi Chitri karena ia tuh menemani Chitri hingga saat-saat terakhirnya. Nah, di saat yang sama di tempat lain terlihat Rito yang bertemu dengan seorang anak yang merupakan salah satu dari Acteon. Anak itu ingin meledakkan dirinya di antara orang-orang Republik. Ia berpikir untuk balas dendam pada orang-orang Republik yang telah membuatnya jadi bom seperti ini. Tapi di sini Rito tuh menghentikannya. Anak itu kemudian meminta Rito untuk menghabisinya, karena ia lebih memilih untuk mati di tangan sesama ektisik seperti Rito dibanding harus mati karena ledakan yang dirancang oleh orang Republik. Rito kemudian mengabulkan keinginan anak itu, karena itu ia pun langsung menembak anak itu. Nah, nggak lama setelah anak itu terjatuh karena tembakan dari Rito, tiba-tiba Rito juga kena tembakan di kepalanya, dan tembakan itu membuatnya langsung terbunuh.
Di saat-saat terakhirnya, orang yang menembaknya itu mendekati Rito dan mengatakan kalau Rito itu adalah pembunuh. Itu adalah ingatan terakhir Rito sebelum ia akhirnya mati. Beberapa saat setelahnya, orang lain akhirnya menemukan mayat Rito. Dan di sini diketahui kalau orang yang menembak Rito ternyata adalah tentara Federasi. Yang artinya Rito bukannya mati terhormat di medan pertempuran, tapi ia tuh malah mati sia-sia karena ditembak oleh sesama manusia. Nah, setelah itu sini berpindah memperlihatkan ibu kota Federasi yang kini ternyata makin kacau. Karena kejadian baru-baru ini, ketakutan dan kebencian makin menyebar. Khususnya kebencian dari orang-orang Federasi itu kini diarahkan ke orang-orang Republik. Apalagi setelah melihat kelakuan orang-orang Republik baru-baru ini yang gak cuma jadi pengungsi yang beban, tapi malah mencoba mengambil alih Federasi. Saat ini, wilayah para pengungsi dari Republik kini dibatasi oleh pagar, agar mereka tuh semua nggak bisa seenaknya keluar dan berulah. Nggak cuma itu, jadi karena baru-baru ini pasukan Federasi juga dipukul mundur, kekalahan mereka tuh membuat mereka semua makin stres, dan kini mereka tuh mencari kambing hitam untuk dijadikan sasaran amarah mereka. Nah, yang menjadi sasaran amarah mereka tuh tentunya adalah para 86. Apalagi para Acteon yang terus meledakkan diri akhir-akhir ini. Meskipun saat ini semua Acteon tuh diperkirakan udah musnah, tapi ketakutan dari ledakan mereka tuh masih tersisa. Nah, karena semua kekacauan tersebut, saat ini Lena dan para komandan lainnya tuh masih nggak diperbolehkan untuk keluar. Itu semua tentunya demi keamanan mereka juga. Nah, setelah itu scene kemudian berpindah ke beberapa hari setelahnya. Saat ini di seluruh penjuru Federasi tersebar video yang memperlihatkan Rito saat menembak gadis kecil yang merupakan Acteon di scene sebelumnya. Nah, video itu ternyata membuat semua orang berpikir bahwa 86 telah membunuh warga sipil. Dengan kata lain, semua orang yang melihat video itu tuh jadi salah paham. Nah, jadi kronologinya tuh gini. Tentara Federasi yang menembak Rito tuh sebenarnya salah paham dan mengira kalau Rito udah membunuh anak kecil yang merupakan warga sipil. Karena itulah ia tuh langsung menembak Rito tanpa ragu. Nah, nggak lama setelah ia membunuh Rito, tiba-tiba gadis kecil tersebut meledak. Di situ tentara Federasi ini sadar kalau anak kecil itu bukannya warga sipil biasa, tapi ia adalah Acteon yang akan meledak. Yang dimana ini berarti yang dilakukan Rito justru sebaliknya dan adalah hal yang benar. Nah, tentunya tentara Federasi ini tuh nggak mau disalahin. Karena itulah di sini ia mengarang cerita dan langsung melaporkannya pada jurnalis yang ada di tempat itu. Tentara Federasi ini membuat cerita seolah Rito udah menembak anak kecil yang merupakan warga sipil. Nah, berita seperti itulah yang saat ini akhirnya sedang menyebar. Semua orang di Federasi saat ini salah paham dan mengira kalau 86 adalah penjahat yang udah menghabisi warga sipil. Mereka yang sebelumnya udah membenci 86 karena kejadian akhir-akhir ini, sekarang malah makin membenci mereka. Nah, beberapa hari setelahnya, sekarang scene berpindah memperlihatkan scene yang masih berada di markas 86 yang ada di garis depan. Di sini melihat banyak pesawat yang berterbangan di sepanjang perbatasan Federasi dan garis depan pertempuran. Pesawat itu kemudian menjatuhkan banyak bom ranjau. Gak lama setelah kejadian itu, Grete mengumpulkan Shin dan para 86 lainnya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi. Jadi di sini tuh akhirnya dijelasin kalau orang-orang di Federasi itu mutusin untuk memisahkan area Federasi dan garis depan dengan bom ranjau. Itu semua agar Shin dan para 86 lainnya tuh nggak bisa kembali ke Federasi. Kalau mereka semua tuh nekat kembali, mereka tuh akan terkena bom ranjau yang telah dipasang di sepanjang perbatasan. Dengan kata lain, mereka tuh dipaksa untuk terus bertarung melawan Legion di hadapan mereka. Kondisi ini udah jelas sama seperti sektor 86 di Republik San Magnolia dulu. Kalau dulunya orang-orang Republik tuh memisahkan diri dengan sektor 86 dengan menggunakan tembok raksasa, kali ini orang-orang Federasi tuh memisahkan diri dengan sektor 86 yang baru dengan menggunakan bom ranjau di sepanjang perbatasan. Pada akhirnya, Shin dan yang lainnya akhirnya dipaksa lagi untuk bertarung di sektor 86. Nah, sementara itu Lena dan para komandan lainnya yang masih terkurung di ibu kota Federasi itu dijadikan sebagai sandera.
Lena dan yang lainnya yang bisa disebut sebagai ratunya 86 itu dijadikan sebagai sandera agar para 86 itu nggak punya pilihan lain selain bertarung melawan Legion sampai mati. Dan begitulah volume 13 ini pun berakhir dengan terbentuknya sektor 86 yang baru. Nah, mungkin itulah semua untuk pembahasan alur cerita 86 volume 13. Setelah 13 volume berlalu, kini cerita akhirnya kembali lagi ke titik awal di mana Shin dan Lena nggak bisa bertemu. Shin dan para 86 lainnya lagi-lagi dipaksa untuk terus bertarung melawan Legion. Nah, volume 13 ini adalah volume terbaru untuk saat ini. Kabarnya, mulai di volume 14 selanjutnya, cerita akan memasuki final arc-nya. Dan untuk saat ini belum ada informasi resmi kapan volume 14 ini akan dirilis. Nah, karena itu untuk kelanjutannya tentunya akan kita bahas lagi ketika volume 14-nya nanti udah dirilis. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.